Gimana sih bisa jualan sampai profit 100 juta? Please kasih tahu. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Basically topiknya sebenarnya nggak terlalu fix gimana ya teman-teman, yang ngobrolin mindset, ngobrolin bisnis online, ngobrolin list building. Anything sih sebenarnya sih. Di Instagram saya juga lagi banyak sekali pertanyaannya tadi ya. Saya lagi ask me anything setiap weekend gitu. Jadi random aja, udah lama nggak ini ya, nggak live bareng aja sih. Oke, so sekarang let's do Q&A sambil jalan aja, santai sih. Saya punya waktu beberapa menit ya, hampir sejam kayaknya. So santai aja. So saya akan jawabin pertanyaan nih, misalkan. Oke, so Om gimana sih kok Om ya? Ya, udah kayak Om ya Bang ya. Gimana sih bisa jualan sampai profit 100 juta? Please kasih tahu. Jangan mikirin profit dulu lah. Mikirin market size-nya aja. Marketnya siapa, problemnya apa, dan mau mau nyelesain masalah apa. Problemnya mau di-solve apa. Duit itu nanti ngikut sendiri. Cuman kalau kita mau ngomongin duit sih, cara ngitungnya sih simple. Cara ngitungnya adalah barang Anda profitnya berapa per produk. Kan tinggal faktor kali aja. Kalau profitnya 100.000 berarti untuk 100 juta kan butuh 1.000 transaksi ya per bulan ya. Kalau profitnya 100.000 nih. Ya itu aja, tinggal Anda ngitung itu aja sebenarnya. Sometimes kayak kemarin saya live ya. Itu kebayang ya. Saya bilang ada yang nanya gini sih. Dan kalau saya nggak punya followers, terus harus mulai dari nol semuanya, kemudian nggak punya, jadi mau bikin konten tuh nggak punya follower, kapan mau jualannya, kapan saya profitable-nya gitu. Saya bilang aja kalau gitu ya ngiklan aja, kalau nggak punya followers kan gampang ya, selesai, tinggal ngiklan aja. Dan dia always punya ide baru untuk mereject itu ya, untuk ngasih excuse lah ceritanya. Tapi kan saya nggak bisa ngiklan. Nah maka saya bilang lagi, ya ini kan mindset urusannya. Kalau nggak bisa ngiklan kan cuma dua pilihannya, either hire orang yang bisa ngiklan atau belajar ngiklan. Selesai. Problem terbesar adalah kalau Anda nggak tahu problemnya. Misalnya, saya udah jualan nih, sudah upload ke Instagram, udah upload ke Marketplace, sudah posting konten dan semuanya. Tapi kok nggak laku sama sekali ya? Saya nggak tahu mesti kenapa nih. Nah itu urusannya beda. Kalau Anda nggak tahu problemnya kenapa, maka Anda cari mentor. Selesai. Mereka yang akan ngelihat kayak, oh ternyata problemmu di sini. That's it. Tetapi kalau misalkan Anda tahu bahwa Anda nggak bisa sesuatu, ya solusinya gampang, either belajar atau hire. Udah gitu aja. Ya jadi ini urusannya sama mindset. Habis itu balik lagi mindsetnya. Tapi kan saya nggak punya duit buat ini. Ya istilahnya gini loh, bayi lahir tuh nggak punya apa-apa, baju juga nggak punya. Nah kita berprogres, belajar, sekolah, dan sebagainya. Ini kan supaya kita punya something. Sekolah buat apa coba? Buat ijazah doang. Ya ke laut aja kalau kayak begitu. Zaman sekarang men, Anda sekolah, kuliah, bukan nggak penting sih. Kuliah, Anda dapat skill, Anda dapat network. Kalau skill itu nggak bisa dijual, buat apa sekolah? Ya kan? Kalau Anda misalkan gini, kayak misalkan saya nih, sekolah saya IT, terus habis itu saya jadi jualan gitu. Ya nggak ada masalah, karena jualan saya lebih menghasilkan dari IT saya, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sekolah, udah di sekolahin, udah orang tua udah spending waktu, spending duit segitunya, terus Anda nggak jadi apa-apa. Makanya saya bilang ke laut aja, itu nggak bener banget sih. Emang lu sekolah ngapain coba? Oke, so saya lanjut dulu. Gimana pendapatku Denny kalau investor terlalu ikut campur tangan ngelola bisnis? Nah, itu investor atau bukan? Kalau investor kan invest. Kerjaan dia harusnya invest ke banyak tempat. Kalau dia ikut campur berarti dia bukan investor dong. Cuman karena taruh duit aja bukan berarti dia investor. Dia nggak ngerti investor. Gitu kan? Um, Oke, so saya scroll dulu. Ini banyak juga. Apa nonton live dari web sudah tidak bisa ya? Sayang banget, nonton apa? Saya nggak tahu. Bentar, saya scroll banyak juga nih sebentar. Kok gue belum bisa menghasilkan lewat online ya? Apa yang harus diubah? Ya berarti belum tahu ini kan. Marketnya belum jelas ya, petoy. Biasanya kalau nggak bisa jualan secara online, satu sih, marketnya nggak jelas. Market Anda siapa? Anda kalau, sebentar ya. Ini saya kasih lihat aja nih, sebentar. Saya mau kasih contekan. Oh, ini, ya. Lihat nih, ini di chattingan saya nih, ini di komunitas saya nih, ini inner circle saya nih. Lumayan nih, ROAS-nya 2,5 nih ya. 2,5. Jadi kalau 2,5 artinya adalah ini spending 4,4. 4,4 kali 2,25 gitu aja. Jadi sekitar dapat 10 jutaan ya. Kemudian kalau dilihat lagi hari ini 8 transaksi. Nah kayak gitu. Jadi kalau Anda lihat di tempat saya ya semuanya jualan. Ini kayak begini nih. Oh, 63 juta.
Ya kan tinggal ini tanggal 18 kan, berarti baru kemarin kan ini. Kemarin-kemarin, nah ini kan kayak gini. Gitu, jadi bentar saya lihat lagi. Kemarin itu, kalau mau tahu caranya, postingan teman-teman tuh kayak begini nih, do what Denise say. Ini postingan saya lihat di ininya sih soalnya ya, di story-nya sih. Ya, jadi do what Denise say aja. Kalau misalkan, bentar saya cek lagi. Oh, ini lihat nih. Kayak begini nih transaksinya nih. Crazy kan jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi, jam 6.24, 6.43, jam 7. Ya, transaksi itu kayak begini teman-teman. Di komunitas saya ya, di grup Chieftain. So, buat Anda, itu kalau Anda ikut list building mastery, terus menghasilkan, Anda bisa menghasilkan 15 juta dengan list building mastery dan pakai Tribelio, maka Anda akan saya invite masuk ke sini, ke grup saya ini. Dimana kita ngomonginnya ya kayak begini sih. Seru banget ya. Sebentar saya tim kode ini kalau iklan Facebook pakai whitelist nggak? Nggak ada whitelistan sih sekarang. Menentukan pain point market gimana? Kadang ada yang penting, ada yang nggak penting. Interesting question. Kalau penting, bisa gini sih, kalau saya tanyain dan saya tawarin sesuatu, kalau penting mereka pasti ambil dong. Kalau nggak penting kan mereka bisa ignore aja kayak nggak penting gitu. Jadi problemnya dikasih solusi, dia kayak cuek aja, kayak nggak peduli aja. Nah, kalau udah kayak begitu, berarti ya itu problemnya nggak penting. Jadi, kita mesti tahu tuh, ketika ngobrol itu, apakah orang itu mau gerak atau enggak. Kalau penting tuh mau gerak biasanya. Itu. Kalau jualan outlet offline mau rame gimana? Buat saya, always marketingnya di digital. Kalau enggak, offline tuh mahal sekali. Kalau enggak kan Anda mesti masukin radio, pasang billboard, sebar brosur, kayak gitu-gitu kan. Dan itu semua kan lebih mahal daripada online ya. Kalau online kan lebih murah sebenarnya. Jadi mindset saya adalah saya adalah online first, offline second. Bukan berarti nggak offline ya. Honel saya itu juga masuk ke offline banyak kok. Jadi always online first. So saya ngiklan kalau misalkan seperti itu. Iklan. Problemnya adalah banyakan orang nggak tahu target marketnya siapa, terutama yang buka toko offline. Ini kebanyakan sih. Itu nggak tahu target marketnya siapa. Sehingga kalau nggak tahu target marketnya siapa, ketika diajak ngomongin online, disuruh ngiklan buat datengin orang, dia nggak tahu mesti ngiklan ke target market siapa. Ini jadi problem. Akhirnya iklannya jadi boncos. Udah ngiklan, udah habis 1 juta, 2 juta, tapi kok nggak nggak berhasil ya. Kok nggak terjadi transaksi ya. Saya kasih lihat lagi nih ya. Mana tadi itu? Ya jadi Anda bisa lihat nih kayak gini nih. Lumayan ya, budget 2 juta per hari. Kemarin dapat 100 view konten dan 600 sales. 6 sales. Kemarin masih draw hasilnya. Tapi respon iklannya luar biasa. Saya bilang apa? Draw or PEP udah bagus. Artinya dapat database gratis, bisa di-upsell. Kalau pixelnya matang, jauh lebih profitable. Ya, jadi kita ngomongnya kayak begini nih. Ya kan? So, ini yang ada di komunitas saya. Kalau Anda pengen belajar kayak begini, gabung di LBM, List Building Mastery. Sesimpel itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Kok target market tuh harus nulisin berdasarkan apa saja? Kalau target pasarnya pakai umur, keuangan mereka cukup nggak? Karena produknya harganya agak pricey. Nggak cukup. Jadi yang disebut dengan target market itu adalah satu spesifik group of people. Jadi sekumpulan orang yang memiliki satu problem spesifik. Jadi bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan problem. Problem spesifiknya apa yang mau di-solve. Itu sih. Ijazah banyak juga yang beli. Makanya ijazah beli habis itu mau dijual lagi gitu. Bener kan ya? Saya gemes kalau ngomongin itu tadi. Gemes banget itu. Kok tips belajar yang efektif? Nah, interesting. Hari ini banyak sekali pertanyaan tentang tips belajar. Oke, so I'm gonna share with you. Ketika saya belajar trading forex, maka saya ngelakuin ini. Ini contoh ya, contoh ketika saya belajar ya. Ini skill yang barusan saya pelajarin ketika pandemi. Jadi ketika pandemi saya baru belajar. Saya ngabisin waktu kurang lebih 15 jam sehari. Saya mantengin chart kayak begini. Mulai dari yang pairnya banyak banget sampai pairnya sedikit. Tapi intinya adalah I'm spending time ngabisin waktu untuk backtest. Jadi saya mundurin waktunya semuanya, saya cekin satu-satu. Ini artinya apa kayak begini, ini kenapa harga begini. 15 jam sehari. So, saya tahu bahwa
waktu itu dibutuhkan untuk saya bisa mengerti sebuah topik. Kan mastery itu 10.000 jam ngelakuin ya, bukan 10.000 jam nonton YouTube ya. Saya nonton YouTube, saya belajar ngambil kelas, saya punya komunitas, jadi cara belajar saya kayak gitu ya. Ambil kelas, dapat kerangkanya semuanya, saya praktekin. Setelah saya praktekin, kok hasilnya belum sesuai ya? Nyari temen, ngobrol. Tektok, nyari. Kalau bisa mentornya diajak ngobrol. Tapi kalau mentornya biasanya sih nggak bisa gitu ya. Kalau di LBM Anda bisa nanya saya ada DM saya balas kan. Selalu saya balas kan. Kalau tempat lain belum tentu. Anda kadang-kadang belajar DM, nggak dibalas-balas. Atau nggak ada tim supportnya. Kalau di LBM kan ada tim supportnya ya. Anda tinggal masuk ke tribe-nya aja, nanya di situ, tim saya sudah siap bantuin. Nah, saya nyari yang ada supportnya kayak gitu kalau belajar. Supaya bisa nanya. Karena yang penting itu gini, praktek dan dapat feedback cepat. Tapi kalau praktek gagal dan nggak dapat feedback cepat, kitanya yang belajar tuh bosen. Ya kan? Anda ngerasa kan bahwa belajar terus nggak ada hasil terus bosen. Tapi kalau saya belajarnya adalah saya praktekin, nanya. Terus saya akan nyari buku, saya akan nyari YouTube video untuk nambahin ilmunya. Jadi supaya perspektifnya banyak. Saya lebih suka kalau diulang, belajarnya diulang. Repetition is the mother of all skill kan. Jadi pasti diulang. Jadi angle lain, pembicara lain, tapi topiknya sama. Itu diulang-ulang terus kayak begitu. Sambil praktekin terus. Nah, itu cara saya belajar. Jadi bukan nonton YouTube atau baca buku, teman-teman. Kalau Anda baca buku ini, Anda nggak belajar sebenarnya. Anda tahu. Jadi ada step dari nggak tahu, jadi tahu, belajar, mastery. Jadi ada 4 step. Kalau baca buku itu bukan belajar. Baca buku itu tahu. Makanya agak salah kalau dibilang di sekolah menerima pelajaran itu namanya belajar. Itu enggak. Until Anda ngelakuin, ngerjain. Ketika Anda ngerjain, itu baru yang disebut belajar. Jadi beda proses. Ya kan, Anda baca buku, nonton YouTube tentang berenang, itu bukan belajar berenang. Until Anda nyemplung ke air dan melakukan gerakannya, itu baru disebut belajar. Jadi itu belajar yang benar seperti itu. Jadi kalau Anda dengerin semuanya itu hanyalah proses untuk tahu. Jadi kalau Anda ikutan list building mastery misalkan, Anda nonton videonya lengkap, itu baru step tahu. Belajarnya Anda harus praktek. Makanya di list building mastery kan selalu dipaksa ya untuk kayak belajar, bikin landing page, kita ajarin teknik landing page-nya gimana, dan Anda harus mempraktekkan. Habis itu harus report lagi, setor lagi tugasnya. Kita maksa di prosesnya, karena prosesnya itulah yang membuat Anda jadi belajar. Gitu ya. Baru nonton YouTube Tribelio, semoga saya juga bisa action dan Tribelio makin maju. Thank you. Usaha konvensional kalau mau sukses gimana? Dan mau tahu definisi kapitalisme menurut Denny? Saya nggak tahu si kapitalisme perspektifnya mau kemana. Saya jarang sekali pakai istilah itu juga. Usaha konvensional kalau mau sukses gimana? Bisa. Don't worry. Usaha konvensional bukan yang mati kok. Ya. Cuman kalau mau sukses, kita mesti cari tahu dulu sekarang kondisinya seperti apa, posisinya seperti apa. Nah, saran saya kalau misalkan kayak begitu, nanti DM saya, partner saya, Coach Robi, itu bisa melakukan yang namanya business check up. Jadi Anda ambil sesi bersama dengan dia selama 3-4 jam, bisa lebih kadang, untuk analisa semua bisnis Anda dari A sampai Z, apa yang problem nih, apakah stoknya kebanyakan. Pokoknya kayak istilah gini lah, Anda ke dokter, kemudian disuruh tes darah, supaya tahu semuanya. Nah itu, business check up kayak begitu. Jadi kalau misalkan Anda punya bisnis dan mau dibantuin oleh partner saya, Coach Robi, untuk business check up, DM saya aja. Ya, jadi let me know. DM saya di Instagram. By the way, kalau ini video nanti masuk ke YouTube, masuk ke yang lain-lain, please DM saya di Instagram aja, bilang kalau saya mau business check up bareng Coach Robi gitu. Nanti saya kenalin ke dia, silakan ngobrol sendiri, silakan langsung ngelakuin itu sendiri. Ada harganya jelas lah. Ya, karena Coach Robi kliennya juga puluhan gitu. Jadi it's not something yang free. Ya, Anda tes darah juga nggak gratis gitu ya. Udah ini menangani komplain yang terjadi di masa depan gimana ya? Wah, saya nggak tahu kalau di masa depan. Komplainnya belum datang, udah dipikirin. I don't know. Literally pertanyaannya menarik sih, tapi kalau bikin ebook untuk Tripwire, kemudian core offernya adalah e-course, oke juga ya? Kalau itu berhasil laku ya oke, kalau itu nggak berhasil laku ya nggak oke berarti. Itu kan sama ya, kayak teman saya itu ya, sama, selalu nanyanya ketika trading forex tadi ya. Trading forex kayak begini, terus habis itu nanya gitu kan. Ini kalau kayak begini, kira-kira saya jual atau saya beli nih? Ini kan udah bawah nih, udah naik. Ini, terus jawabannya dia apa? Ya kamu lakuin aja. Kalau misalkan kamu buy dan kemudian dia naik, ya berarti kamu bener. Tapi kalau kamu buy dan kamu ternyata harganya turun, ya kamu berarti salah. Gitu aja. Ya, jadi semuanya harus dites. Especially membuat sebuah ebook
atau Tripwire itu harus dites. Di grupnya ngebahas apa aja? Di grup saya tadi. Kalau di grup saya tadi ya isinya ngebahas tentang gimana naikin omset. Semuanya ngebahasnya tentang gimana naikin omset pakai Tribelio of course. Ada lagi nggak ya? Mana lagi ya? Mana lagi sebentar. Jadi yang tadi kalau Anda lihat menarik kan ya? Uh, ada yang kayak 90 juta lagi ke bronze. Bronze itu yang 150 juta, jadi udah 60 kan tadi 90 juta lagi gitu. Terus dia posting, langsung praktek di iklan, launch pagi ini, konversinya gini, budget 2 juta hari ini. Jadi sehari langsung pasang 2 juta nih dia. Do what they say. Nurut aja pokoknya. Jadi ya Anda mesti nurut aja kalau mau memang. Kalau mau berhasil nurut aja. Ini udah bener-bener, nah ini kan 60 juta nih. 60 juta, terus dia bilang 90 lagi, 90 juta lagi ke bronze gitu kan. Ya gitu. Jadi pokoknya nurut aja, do what they say. Jadi di komunitas saya kayak begitu tuh. Gila-gila ya, ngiklannya biasa orang mikirnya 50 juta, 50 ribu sehari, 100 ribu sehari. Di tempat saya kalau udah ngerti caranya, udah langsung pasang 2 juta hari ini. Dan langsung BEP. BEP itu very good loh. Ya, jadi diskusinya seperti itu. Kok gimana cara nemuin growth engine bisnis biar gede? Nah, menarik sih. Gini, pertama Anda mesti tahu dulu siapa target market yang clear, yang spesifik. Problem ketika mencari growth engine nggak ketemu-ketemu, itu karena produk market fit-nya belum dapat. Jadi marketnya belum tepat sama produknya ini nggak klop, message-nya belum tepat. Maka ketika ini tepat, maka growth-nya akan luar biasa sekali. Saya kasih contekan sedikit nih. Ini internal saya, tetapi sebentar ya, saya kasih sedikit contekan aja. Oke, so lihat nih ya, lihat nih. Nih, ini tulisan apa nih? Total unique user growth minggu per minggu. Jadi kita, nah ini kan kita hitungnya per minggu ya soalnya ya. Week 1, week 2, week 3, terus sampai Agustus nih, week 2 nih. Saya bawa nih. Jadi, Anda bisa lihat sendiri, ini growth-nya Tribelio, itu sekarang sudah mendekati, ya ini, sekitar ini sekarang, 8% week per week. Jadi setiap minggu, itu customer bertambah 8%. Week per week. Jadi setiap minggu naik 8%, 8%, 8%, 8% gitu. Nah, ini yang disebut dengan produk market fit. Nah, ketika Anda sudah tahu produk market fit-nya, target market-nya udah clear, maka growth-nya akan seperti itu. Kalau Anda lihat di awal banget, itu growth-nya masih kecil. Jadi growth-nya masih kayak 4%, 6%, turun lagi ke 3%, gitu. Masih di 3%. Tapi ketika sudah nyampe 8% per week, wah itu udah luar biasa banget. Sebuah startup digital di luar negeri dibilang bagus itu kalau growth-nya sudah 7-8% week per week. Jadi ini udah mencapai di situ. Oke. Nah, setelah itu ketemu, maka Anda akan jadi tahu tuh siapa target marketnya tadi dan di mana target market ini dalam jumlah besar itu ada. Nah, dari situlah baru kita ngomongin growth engine-nya ketemu nanti. Jadi itu ya caranya step by step-nya. Untuk sales B2B di sebuah perusahaan, apakah list building efektif? Of course, karena kalau Anda lihat HubSpot itu B2B banget ya. HubSpot. Nah, HubSpot ini juga melakukan list building banget. Kalau Anda tahu HubSpot ya, ini mahal. Pricingnya aja itu kadang-kadang nggak dikasih kok. Bentar ya pricingnya. Oh ini dikasih nih. Ini mahal. Jadi ini memang targetnya itu profesional yang segini. Bukan orang ini ya. Kalau orang kemahalan segini. Kemudian enterprise yang gede banget. No, harganya segini. So ini HubSpot. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka punya namanya resources ini banyak sekali. Ada blog, ebook, guide, free course, certification, inbound, dan sebagainya gitu. Lihat nih, misalkan saya masuk ke ebook dan guide and more ya. Education ya, selain blog ya. Saya klik di sini. Nah, ini. Dia punya banyak sekali lead magnet. Ini kan lead magnet nih. A beginner guide to social media. Nah, ini Instagram for business. Jadi ngomongnya udah langsung bisnis ya, B2B kan. Lihat nih, kalau diklik. Nah, ini download now. Oke. Ini ada keterangannya. Oke, saya mau download ini. Download now. Nah, saya diminta ini nih. List building gitu. Jadi ini B2B ya. Itu contoh-contoh yang sangat ini banget lah. Sangat pas banget ya gitu.
Kok biaya iklan makin mahal? Gimana kok kemudian bisa profitable terus? Kuncinya di mana? Winning product. Ya pasti winning product kan target marketnya udah clear. Anda lihat saya iklan nggak berhenti kan? Kalau Anda lihat saya masih ngiklan artinya masih profitable. Sangat-sangat profitable sekali. Caranya bikin winning proposal saya nggak tahu. I'm sorry, saya nggak tahu. Saya nggak pernah bikin proposal. Never. Saya nggak pernah bikin proposal in my life. So, saya nggak tahu. Ya, jadi balik lagi tadi ya. Selain produk marketnya fit, kemudian margin profitnya ada. Sometimes gini, kebanyakan orang jualan, tapi marginnya tuh kekecilan. Itu yang jadi problem. Kalau marginnya kekecilan ya nggak bisa. Awal bisnis suplemen target marketnya siapa? Semua orang fitness kalau saya kemarin. Karena nggak ada yang jualan. Saya nggak punya kompetitor. Waktu dia tahun 99 tuh di kota saya sendirian. Like benar-benar sendirian banget jualan suplemen. Kalau Anda berada di industri suplemen sudah lama, siapa yang nggak tahu nama saya? Iya kan? Penjualan lagi turun. Gimana supaya naik dan growth? Simple kalau saya. Trafficnya naik apa turun? Jangan-jangan trafficnya juga turun. Jadi naikin itu. Kemudian cari produk baru yang mungkin bisa jadi winning produk lagi. Kayak misalkan, saya dulu punya ini. Saya punya ini nih. Ya mana ya? Oh ini. Saya dulu launching ini. Oke. List building black book nih. Nah, habis ini selesai. Habis itu luncurin ini nih. Luncurin ini. Content creator black book ini. Naik lagi kan, ini di bulan pertama kayaknya, ini 1 miliar ini di bulan pertama. Crazy enough ya, tadi nyari profit 100 juta ya teman-teman ya. Ini 1 bulan pertama itu 1 miliar, seingat saya sih. Ini juga, ini mendekati sih, ini nggak sampai, karena launchingnya pas Desember banget ya, jadi pas liburan Natal sebagainya, ini nggak nyampe. Ini kalau nggak salah itu mendekati 800 jutaan ya, sebulan pertama. Sekitar 4.000 kopi lebih kok waktu itu. Ya 4.000 kopi dengan harga early bird kan waktu itu, jadi ya mendekati 800 jutaan lah, kurang lebih ini. Nah, habis itu kita revisi tuh. Yang tadinya list building black book ini, kita munculin lagi dalam bentuk yang baru. Ini hardcover, ya jadi beda. Dan lebih tebal. Gitu, kelihatan ya? Dan lebih tebal. Jadi ini isinya lebih banyak, diperbarui. Ada ngebahas landing page semuanya. Kalau yang lama kan nggak ada landing page, karena yang lama itu dibuat tahun 2020. Tribelio belum punya Tribelio page. Yang ini, udah dibuat yang baru. Jadi benar-benar yang baru banget, case study-nya juga udah banyak. Karena teman-teman pada cerita tadi kan, jadi case study-nya jadi banyak. Nah ini kalau Anda belum baca, silakan dibaca ini ya. List building black book ini. Gitu sih. Jadi keluarin produk baru itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan lagi. Karena kadang-kadang orang juga bisa bosen ya. Itu teman-teman ya. Gimana cara mengatasi pembeli yang membanding-bandingkan harga di toko offline atau di toko online? Kalau barang Anda nggak ada bedanya ya pasti membandingkan ya. Udah pasti sih. Kalau misalkan nggak ada bedanya. Makanya Anda harus cari pembeda. Makanya saya jualannya itu mesti nyari sesuatu yang orang nggak punya. Makanya ketika saya bikin buku gini kan orang nggak punya. Ketika saya bikin Tribelio orang nggak punya juga. Ketika saya jualan suplemen, dulu waktu saya jualan itu juga orang nggak punya. Jadi saya mencari sesuatu yang memang orang nggak punya, orang lain nggak punya. Tapi kalau Anda nyari orang lain yang punya, ya nggak bisa. Contoh gini ya, ini yang menarik sih. Ini setiap kali makan siang, saya cerita sama anak saya tentang trading. Karena ini filosofinya kuat banget. Balik ke trading, teman-teman. Balik ke trading. Ini harga, buat yang nggak tahu ini harga. Ini harga sekian, ini harganya sekian gitu ya. Ini harga gitu ya. Nah kalau gini berarti harganya turun. Kalau naik begini berarti harganya naik gitu aja. Nah apa sih artinya ini? Artinya adalah kalau harganya turun berarti supply di sini jumlah orang jual lebih banyak daripada jumlah orang beli. Tetapi kalau di bawah ini naik kayak begini, artinya adalah di daerah sini dan di daerah sini itu lebih banyak demand daripada supply. Oke, di sini lebih banyak demand daripada supply. Sehingga ketika orang terjadi transaksi, supply-nya nggak kuat, demand-nya lebih banyak, maka harganya naik. Harga mahal dihajar jadi beli semuanya. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang balik ketika Anda jualan. Ketika Anda jualan, Anda mau supply banyak atau mau demand banyak? Kalau Anda ngerasa kok harga dibanding-bandingin dan harga turun semua, itu artinya supply-nya banyak. Tapi kalau barangnya nggak ada, habis, yang demand-nya banyak, maka harganya akan naik. Sesimpel itu kan ya, mindset-nya ya.
Artinya adalah kalau Anda jualan kok dibanding-bandingkan dan turun terus harganya perang harga, Anda berada di sebuah produk yang salah karena produknya suplainya lagi banyak. Bisa saja kapan hari, suatu waktu, barang tersebut suplainya jadi sedikit dan demand-nya jadi banyak. Bisa aja. Harga Lombok naik misalkan. Oh berarti jumlah barangnya suplainya dikit. Jumlah permintanya naik. Harga minyak goreng naik 2 kali lipat. Nah misalnya gitu. Berarti jumlah demand-nya lebih banyak dari jumlah suplainya. Itu kan basic banget ya. Jadi jangan dipusingin kayak, wah kok naik dan sebagainya. Ya itu supply and demand di mana-mana. Mau di real kayak begitu, komoditi atau mau di trading, sama aja semuanya. Mau di marketplace, sama aja. Kemarin mau beli PlayStation, saya ada PlayStation by the way. Karena demand-nya sangat banyak, PlayStation itu harganya 15 juta loh. Terus pelan-pelan turun kan, karena supply-nya sudah mulai lebih banyak, demand-nya sudah mulai berkurang. Lama-lama turun tuh ke 13, 12. I think saya beli di 9. Hari ini udah di 8 kayaknya. Jadi itu, produk handphone misalkan, baru launching. Samsung baru launching. Demand-nya banyak ya, harganya segitu mahal kan. Apalagi iPhone kan, begitu launching, yang import pertama bisa dijual kayak 1,5 kali lipat harga aslinya. Ya karena demand-nya luar biasa. Lu mau jadi yang pertama, ini. Tapi begitu barangnya masuk, harganya akan turun. Begitu serinya udah lewat, misalkan sekarang iPhone 13. Bulan depan ada iPhone 14. September kan ya, rencana launchingnya. Begitu iPhone 14 launching dan produknya masuk di market, maka demand terhadap iPhone 13 akan turun kan, demand-nya. Karena turun, maka harganya akan turun. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan Anda terlalu banyak dibanding-bandingin, ya artinya suplainya terlalu banyak. Tugas Anda nyari barang yang suplainya dikit. Cari pembeda biar unik. Kalau unik berarti kan nggak banyak saingan. Gitu. Ya. Kalau saya udah mendapatkan market saya, nah untuk meningkatkan harga jual saya, cara membuat proposal, winning proposal gimana? Nggak tahu saya. Saya nggak pakai proposal. Saya naikin harga aja. Produk dulu atau konsumen dulu? Konsumen dulu harusnya. Kalau ketemu produk dulu, tetap aja balik ke konsumen kan? Gitu. Ya jadi itu penting banget. Ada yang live saya ditawarin snack. I'm sorry tapi Anda promosi di tempat saya keluarin langsung dari video. Jadi saya tidak mentolerir kayak begituan. Self talk sama afirmasi sama enggak? Self talk itu terjadi di kepala kita itu 60.000 kali dalam satu hari. Nah afirmasi adalah Anda memasukkan self talk baru, ceritanya gitu. Jadi nggak ada yang nggak terlalu berbeda gimana. Jadi afirmasi adalah Anda nge-force supaya Anda menerima self talk yang baru, gitu aja sih sebenarnya sih. Ilmu dagang sudah mumpuni, tapi bingung usaha apa ya yang bagus. Ya apapun bisa Anda jual kan ya sebenarnya ya. Kalau misalkan ilmu dagangnya udah ini ya, kenapa Anda nggak gini deh, coba deh. Kenapa Anda nggak jualan ini aja? Jadi tim saya di sini, content creator Black Book, DM saya aja bilang mau jadi distributor, nanti saya kasih linknya. Oke. Jadi kalau ilmu dagangnya udah mumpunin, harusnya jualan ini bisa dong. Karena ini, oke. Semua bisnis bisa kah? Apanya bisnis? Bisnis check up fee-nya gimana? Nanti nanya sendiri ya. Saya nggak terlalu tahu sekarang harganya berapa. Saya nggak terlalu tahu. Jadi nanti tinggal DM saya aja mau bisnis check up gitu ya. Bilang aja mau bisnis check up sama Coach Robby. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Yang ngelakuin bukan saya juga. Jadi nanti harga sama dia aja. Saya nggak ikut-ikutan. Nanya tentang mindset tentang masa depan. Pertanyaannya masa lalu satu menyebabkan masa depan satu. Itu maksudnya gimana ya? Ya, kan kita hidup ada timeline ya. Kalau Anda melakukan hal ini, ya maka terjadi ini. Kalau Anda sekarang belajar list building, ujungnya ya Anda ngerti list building. Kan gitu aja. Kalau Anda tidak pernah ngelakuin list building, ya Anda nggak pernah jadi ini. Kalau Anda sekarang belajar nyanyi, masa depannya bisa jadi singer, kan gitu kan ya. Gitu, maksudnya kayak gitu. Kan itu pilihan Anda sekarang. Nah, di depan Anda ada pilihan nih. Anda mau baca ini dulu, mau baca ini berikutnya, mau join ke list building mastery misalkan. Itu kan pilihan di tangan Anda. Atau Anda mau belajar forex trading, mau belajar properti, mau belajar asuransi, kan pilihan di tangan Anda. Kalau Anda belajar asuransi, Anda jadi agent asuransi. Kalau Anda belajar di saya tentang list building, Anda dapat ilmu list building. Gitu sih. Kalau ngomongin list building, teman-teman, sebenarnya ya, belajar list building. Kalau Anda menguasai skill list building, semua perusahaan sekarang itu berusaha banget untuk mengerti dan masuk ke dunia digital. Artinya adalah kalau Anda punya skill list building, ngumpulin database ya, maka Anda cari kerja, kalau nggak berusaha sendiri.
Kalau Anda mencari kerja dimanapun, itu akan gampang cari kerja. Anda tinggal tunjukin aja ke perusahaan yang Anda apply bahwa Anda tahu namanya list building, tahu caranya bikin landing page. Ini contohnya, ini landing page-nya. Ini loh, saya berhasil mendapatkan 1.000 orang prospek buat saya sendiri. Nah, kalau saya mau bantuin kamu, harganya segini. Wah, jadi peluang usaha banget loh. Anda ngerti list building itu. Sekarang bisnis apa yang nggak butuh prospek? Even HubSpot tadi aja yang di luar negeri yang harganya segitu aja juga ngelakuin list building. List building nggak masalah ya, bisa email, bisa WA, dan sebagainya. Tapi intinya adalah semua bisnis itu membutuhkan prospek kan. Sehingga kalau Anda punya skill list building, meskipun Anda nggak kerja sendiri, nggak jualan sendiri, Anda bisa kerja di tempat lain. Nah, skill Anda ini sangat-sangat mahal, sangat dicari hari ini. Jadi my suggestion adalah ini adalah sebuah skill yang nggak boleh dilewatkan. Kalau anak saya nanti sudah mulai ngerti semuanya, udah pasti saya ajarin lead magnet. Jadi kalau saya ngajarin anak saya, karena anak-anak itu kan kreatif ya, saya akan ngajarin mereka tuh lead magnet, bermain dengan landing page dan lead magnet. Kita tes aja 10 landing page, 10 lead magnet, supaya dia bisa kayak, oh kalau landing page ini marketnya begini, kalau landing page ini marketnya begini. Udah kayak gitu aja. Tugas saya adalah ngebimbing mereka, dan pertama ngebimbing mereka ngasih modal awal adalah untuk traffic. Coba deh kasih modal ini 1 juta ya, kamu pakai buat traffic. Kalau saya akan gitu as a parent. Jadi bukan dikasih duit 1 juta begitu, enggak, tapi 1 juta buat bayar traffic. Supaya dia tahu nih traffic kalau dikasih, dilarikan ke landing page, ketemu lead magnet, bakal konversinya seperti apa. Saya kan ngajarin gitu ke anak saya. Hari ini masih konsep supply and demand. Setiap makan siang saya ulangin. Bagus mana? Banyakan supply atau banyakan demand? Mereka masih kayak nggak ngerti. Banyakan demand, bagusan demand, bagusan ini. Sekarang mereka udah mulai ngerti nih. Tadi siang saya tanya lagi, udah mulai ngerti. Bagusan supply kalau kita pembeli. Bagusan demand kalau kita adalah penjual. Nah, dia mulai ngerti tuh. Artinya apa? Ketika nanti dia jualan, dia akan tahu di kepalanya bahwa harus nyari yang demand-nya gede. Maka saya akan men-challenge lagi ke anak saya. Oke, kamu bilang mau jualan ini karena demand-nya gede. Buktinya mana kalau demand-nya gede? Nah, kayak gitu caranya. Jadi saya akan ngajarin anak saya step by step gitu. Jadi sama dengan yang saya sharingkan di sini sebenarnya. Kemudian tanya soal yang passion tadi dong, visibility tadi. Apa ya? Nggak paham. Kalau jualan jajanan biar market fit gimana? Ya dijual. Produk market fit itu cuma bisa dijual. Dijual. Cara masuk grupnya gimana? Kayaknya seru banget, tapi masih pemula banget. Apakah ada bimbingannya? Good question. Jadi, untuk ikut ke grup saya tadi itu, Anda harus punya ini. Jadi, Anda harus dapat ini. Nah, Anda harus dapat ini. Ya, jadi ini adalah Wood Circle, sebuah plakat yang diberikan kepada Anda kalau menggunakan Tribelio dan menghasilkan minimal 15 juta, $1.000 ya. Ini yang kecil ya teman-teman, yang gede adalah ini yang gede nih. Ini yang gede nih. Nah, ini yang gede nih. See? Nah, gitu ya. Tapi nggak perlu yang gede. Anda cukup yang kecil aja. Kalau Anda bisa menghasilkan 15 juta, maka saya bisa invite Anda masuk ke grup saya tadi. Itu benar-benar circle yang sudah menghasilkan. Jadi nggak ada pemula-pemula yang mindsetnya berantakan begitu-begitu. Nggak ada gitu ya. Jadi kalau Anda mau masuk situ dan Anda masih newbie banget dan belum menghasilkan, itu nggak bisa jawabannya. Cuman, kalau Anda masih pemula banget dan pengen masuk situ, Anda harus melalui prosesnya. Nah, prosesnya simple. Anda ikut List Building Mastery. Jadi klik link saya di bio, listbuildingmastery.id, masuk ke sana. Mumpung lagi ada spesial promo kemerdekaan. Jadi yang biasanya harganya 1,9, hari ini harganya 1.777. Dan itu nggak cuma itu aja teman-teman. Itu sudah termasuk Anda akan dapat buku ini plus buku ini. Jadi ini 250.000, 250.000. Jadi 500.000 lah ya. Promo itu 1.777. Itu Anda dapat ini, Anda dapat course saya, List Building Mastery, Anda dapat course tambahan lagi kelas Facebook Ads. Itu ada semua. Dan yang paling menarik adalah kalau Anda berhasil mendapatkan plakat ini, ya, Anda berhasil mendapatkan plakat ini dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan Anda dapetin 15 juta. 1.777-nya saya balikin. Menarik ya? 1.77-nya saya balikin ke Anda. So it's free. Jadi itu sebagai pendaftaran uang komitmen aja. Gitu, teman-teman. Jadi silakan langsung klik di link di bio saya, www.listbuildingmastery. Oke.
Menarik ya? Jadi hopefully Anda bisa masuk ke komunitas saya kayak tadi. Oke. Coach, kalau margin per produk kecil tadi Coach berkata agak susah. Iya, kalau kalau cost of user acquisition-nya ketinggian. Kalau produk asuransi gimana? Gimana itu gimana apanya ya? Saya agak bingung sih karena saya agak cepat ininya ya. Buku LBBB yang launch pertama ngeri, effortnya isinya works banget, sip. Mantep ya. Yang kedua dong dibeli sekalian. Ini saya lagi nulis buku baru sih. Ini saya lagi nulis buku baru. Sebentar ya. Ini sneak peek aja buat teman-teman ini. Sebentar teman-teman. Ini saya kasih apa contekan sedikit ya. Saya lagi persiapin nih sebenarnya. Nih. Ya ini lagi mempersiapkan yang baru. Ya beginilah. Kelihatan ya? Ya ini lagi disiapin lah. Kurang lebih inilah contekannya. Nah ini Bro Ray muncul di sini nih akhirnya nih. Jangan lupa cari masalah, bener banget. Ya itu ya pokoknya gitulah. Entrepreneur tuh orang yang bisa nemuin masalah dan bisa mengubah jadi duit. Tetapi ketika saya ngomong ini ke anak saya, saya mesti wanti-wanti ke dia ya, mesti hati-hati. Karena anak saya bilang, berarti Pak kita mesti cari masalah. Iya, tapi cari masalahnya mesti mesti hati-hati ya. Bukan habis itu di pinggir jalan terus mukulin orang begitu kan. Wah cari masalah beneran itu. Kalau jualan online resell begitu kan kayak buy low sell high. Itu bisnis atau jualan? Itu jualan. Jualan. Oke. Misal nih, kita udah ada ide mau jualan dengan produk yang demand-nya tinggi dan supply-nya dikit. Gimana cara cari suppliernya? Di Google caranya. Di Google. Kok minta tolong reminder gimana caranya keluar dari zona yang setiap harinya itu-itu aja. Oke. Join list building mastery deh. Berani nggak? Nah itu. Join ke list building mastery. Berani nggak? Langsung ngasih challenge kan? Udah langsung aja take action, nggak usah pakai teori. Udah join aja. Nanti Anda masuk ke circle saya di situ. Itu challenge-nya udah beda-beda banget. Omongannya udah beda-beda banget. ClickFunnels gimana caranya jadi the fastest growing startup di US tanpa investor? Rahasianya apa? Russell pinter banget. Exactly the same thing with yang saya lakuin di Tribelio sebenarnya. Bedanya simple. Bedanya list building mastery saya harganya cuma 1,7 juta. Tapi kelas dia itu harganya 2.500 US dollar. Jadi minimal kelas dia itu 30 juta, 35 juta. Itu minimal harga kelasnya dia. Jadi dia bisa jualan banyak dan bisa profitable sekali. Di Indonesia, orang masih tidak menghargai ilmu. Itu. Jadi kalau Anda investasi di otak, ya Anda langka gitu ya di Indonesia. Di luar negeri, itu sudah sangat wajar sekali. Nah, Anda perhatikan, orang-orang kayak Russell Brunson di Amerika, itu banyak banget. Mau ada Russell Brunson, ada Todd Brown, ada Ryan Dice, ada Neil Patel, ada yang lain-lain. Banyak banget yang ngomongin tentang digital marketing. Dan punya course digital marketing. Tadi ada Ezra Firestone. Saya kenal dengan Ezra, saya pernah Skype dengan Ezra, saya pernah Skype dengan Neil Patel, saya pernah Skype juga dengan Russell Brunson. Waktu itu pakai Skype ya, belum Zoom ya. Di Indonesia siapa sekarang? Nggak banyak kan? Nggak banyak yang kayak begitu. Jadi industrinya belum terbentuk di Indonesia. Kalau di luar, wah, gila sih. Oke. Kalau pertama mau bangun online bisnis, better dari content creator black book atau list building black book? Dari list building black book. Tapi semuanya ini terkait ya. Kalau Anda ngerti list building tapi nggak ngerti bikin konten, ya terus gimana dong? Ini kan terkait nih. Kalau sudah tahu caranya, enak bisnis sendiri Pak Dendi. Ya pasti dong kalau sudah tahu caranya. Semuanya kan kalau sudah tahu caranya. Problemnya adalah banyak yang belum tahu caranya. Kok apa efek inflasi terhadap barang yang bukan primer, misalkan skincare? Skincare bukan primer ya sekarang ya. Bukannya sekarang jadi primer ya. Saya nggak ngecek sih. I have no idea. Kapan buka seminar offline di Jakarta? Mungkin Oktober kali ya. Mungkin Oktober. Kok bikin list building pakai aplikasi Tribelio? Oh, bener banget. Gimana membuat lead magnet yang berkualitas untuk pemula? Lead magnet nggak perlu berkualitas. Lead magnet itu yang penting membuat orang jadi punya aha moment. Aha moment. Ya, jadi
Yang penting orang jadi, oke, wow, saya baru tahu nih, menarik ya ternyata ya. Jadi saya penasaran. Nah itu doang sebenarnya, bukan yang harus yang kayak gimana-gimana. List building nanti dilanjut email pakai autoresponder bagus kaku. Iya, pakai Tribelio aja. Pakai Tribelio. LBM masih join affiliate. Nah, masih bisa join affiliate, tanyanya di ini aja. Saya nggak tahu, itu tim saya ngejalanin. Tanyanya di tribe-nya Tribelio Warrior. Tribelio Warrior. Di situ. Mau bikin konten tapi masih bingung nentuin niche marketnya apa. Udah baca ini kah? Kok di tahap apa boleh masuk niche baru untuk bikin list building baru, bikin produk baru untuk market baru, super excited? Tergantung sih, Anda nanyanya ke siapa sih. Kalau sekarang saya mikirnya adalah kayak Tribelio gitu sih. Tribelio itu apa ya, limitnya itu gede banget. Jadi kalau potensinya segede ini dan saya masih di bawah banget, saya sebisa mungkin nggak masuk ke bisnis baru, list building baru begitu sih. Nggak fokus nantinya. Karena nanti harus bikin konten, harus muncul kayak begini. Kalau saya sih akan kejar satu itu sampai limitnya. Kalau misalkan Anda baru dapat 10 juta, 20 juta, 100 juta, potensinya berapa? Kalau potensinya ternyata masih kayak 100 M gitu, seluruh Indonesia itu 100 miliar gitu, dan Anda masih 10 juta, kenapa harus pindah ya? Kenapa nggak ditekunin aja sampai itu menjadi 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya? Itu. Untuk produk berapa minimal profit yang harus diambil? Agak challenging jawabnya itu. Agak challenging ya. Karena ada banyak faktor. Industrinya juga banyak. Industrinya juga menentukan. Jadi nggak bisa difikskan sih. Nggak bisa difikskan. Karena misalnya gini. Misalnya Anda jualan online course kayak di Udemy gitu. Itu kan marginnya ya 100% masuk. Karena udah nggak ada apapun lagi, nggak ada timnya, nggak ada apa-apa, cuman upload course gitu aja selesai. Jadi nggak beda-beda sih. 15 juta omset penjualan produk Tribelio. Enggak. 15 juta tadi omset penjualan produk Anda dengan menggunakan Tribelio. Dengan menggunakan Tribelio gitu. Ya, jadi ketika Anda nanti dibimbing, please take action sehingga Anda bisa cepat dapetin 15 juta ya, 15 juta pertama. Nanti ketika Anda nyampe 15 juta, udah happy dong, Anda dapat 15 juta, plus duit Anda pendaftaran, saya balikin. 1777-nya saya balikin 100%. Ya, term and condition applied ya. Of course, Anda harus jualan dan kita akan mereview. Kita akan melihat lead magnet Anda seperti apa, kemudian funnel Anda seperti apa, kemudian instant payment-nya seperti apa. Nah, kalau kayak gitu, kita akan review semuanya. Reviewnya apa? Ya, kita yang akan review. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Maksudnya 3 bulan, yaitu dalam waktu 3 bulan. Pokoknya setelah tanggal daftar dan setelah 3 bulan setelah tanggal daftar dan Anda bisa menghasilkan 15 juta atau 1000 US dollar, maka saya akan mengembalikan buku Anda, uang pendaftaran Anda 100%. Nah, jadi menarik ya. Kemudian kalau udah punya buku LBBB pertama terus ikutan LBM, bisa request buku LBBB yang baru kah? Bisa, langsung dapat tadi paket tadi dapat jadi satu. Buku kode ini banyak dibajak, ya biarin lah ya dibajak. Ya sudahlah. BABB seru nih. Yes, BABB. Nah, ini si Chief Sun muncul nih. Chief Sun ini nanti juga akan ikut ya. Jadi kalau Anda ambil tadi kelas saya tadi, nanti akan dapat kelasnya Chief Sun juga, Sun Abdullah ini. Belajar tentang Facebook Ads. Oke. Oh, dulu Ezra Firestone gimana kok bisa profitable banget jualan e-commerce? Dia ngelakuin apa aja? Funnelnya dia funnelnya, tapi story-nya bagus sih. Dia jualan Boom by Cindy Joseph kan. Boom by Cindy Joseph itu adalah pro aging skincare. Jadi kalau orang lain tuh jualannya anti aging, dia jualannya pro aging. Jadi secara itu aja udah pembeda banget. Ceritanya, story-nya udah beda banget. Habis itu digenjot banget pakai iklan. Apakah FB Amazon sekarang masih bagus? Harusnya, saya nggak main sih. Teman saya ada yang main. Harusnya masih oke sih. Kemudian dulu pas awal-awal ngerintis, ketika berhadapan berkali-kali dengan rasa malu, gimana positif self-talk-nya? Saya nggak punya rasa malu dulu. Saya nggak ada malunya jualan. Nggak ada malunya jualan. Belajar reseller di mana? Nanti DM saya aja jadi distributornya ini sih, bukan reseller ya. Jadi distributornya ini, itu ada kelasnya. Diajarin cara bikin kontennya, cara nawarin orang, cara jualannya diajarin semuanya. Itu saya ada juga tuh. Nah,
Itu kok, orang Indo nggak menghargai ilmu. Niche parenting saya belum nemu lead magnet yang pasnya, baru dicoba ebook dan webinar free aja. Ada ide lain. Loh, webinar free itu harusnya juga lead magnet kan? Sebenarnya kan. Gini, cara untuk nemuin lead magnet yang pas sebenarnya adalah tahu dengan jelas apa menjadi dream market dan apa yang menjadi pain market. Ini sebenarnya materi dari LPM sih. Jadi kalau Anda ikut LPM harusnya tahu. Nah, tinggal bikin sebuah framework aja yang bilang begini. Maukah Anda bisa membuat anak Anda nurut dan disiplin tanpa harus marah-marah? Atau ini 8 langkah untuk membuat anak Anda nurut dan disiplin tanpa marah-marah. Coba deh kayak begitu. Nah, itu cuma main copywriting doang. Bahkan lead magnetnya nggak perlu ada. Cuma dikasih headline doang begitu. Masukkan nama dan email, saya akan mengirimkan tipsnya lewat email. That's it. Yang penting headline-nya. Terus Anda sebarin itu di parent-parent gitu. Masukkan nama dan email dan nomor WA untuk tahu caranya membuat anak Anda nurut dan disiplin tanpa perlu marah-marah atau teriak-teriak. Gitu aja. Coba. Itu kan kita lemparin dream-nya, kita take away pain-nya. Itu caranya. Kalau nanti join, dicariin cara nanti, diajarin cara milih market dan sebagainya, diajarin. Tapi bisnis Anda ya, saya nggak akan ngerjain bisnis Anda. Apakah apa yang akan dilakukan jika jualan fashion brand sendiri tapi akun iklan kena ban permanen? Kalau kena ban permanen, saya akan ganti akun iklan sih. Tetap saya akan ganti akun iklan, gitu aja. Karena nggak ada no reason untuk nggak ngiklan kan. Oh gimana jadi tim penjual bukunya aku Denny, sekalian uji coba list buildingnya. Klik link di bio saya atau DM saya aja, nanti saya kasih linknya. Oh kalau sudah gabung dikasih challenge itu, dikasih materinya di saat jam pagi, siang, atau malam. Kalau Anda ikut LBM, waktunya fleksibel karena semua video recorded. Cuman saya ada Zoom webinar khusus untuk member itu setiap 2-3 minggu sekali, tergantung jadwal saya. Industri clothing menurutku ini masih worth it nggak buat yang baru mulai? Clothing pasti never ending sih, clothing itu. Itu never ending sih. Pertanyaannya simple. Anda bisa ngejalaninya nggak? Ngerti nggak bisnis itu? Bisa jualan e-course di Tribelio? Saat ini masih tanggung sih untuk jualan e-course di Tribelio. Tapi coming soon, harusnya akhir tahun ini bisa jualan e-course di Tribelio. Wih, ada Sun bareng Reynaldo nih. Sip. Kalau udah punya buku list building dan content creator, kalau ikut list building mastery gimana? Iya, dapat lagi. Gitu aja, nggak ada gimana-gimana. Kemudian pas awal jual bonel gimana funnelnya? Oh, saya nggak pakai funnel, saya pakai database. Kan saya list building. Saya tinggal broadcast aja ke database saya. Kalau saya punya ini, siapa yang mau jadi reseller saya? Selesai. Salam kenal dari Namita ya, Perdana. Sip. Beli rumah dulu apa usaha dulu? Wah, kalau bisa sih beli usaha dulu dong. Beli rumah belakangan aja. Kalau nggak kepepet. Oke, dan daftar dan transfer siap belajar. Sip, kita ketemu ya nanti di dalam ya. Itu teman-teman. Jadi action taker tuh beda lah. Kemarin tuh saya ketemu ketika di acara di acara distributor ini. Itu ketika diajakin join, itu menarik loh. Lihat iklan tentang program ini, join ke webinarnya. Tapi ketika ditawarin tuh excuse-nya banyak sekali. Saya sudah pensiun lah, saya inilah, saya itulah, banyak sekali. Saya cuma ingin mengingatkan aja, kalau Anda setiap kali ditawarin sebuah peluang, dan ketika harus bayar dan Anda punya excuse, kalau saya akan introspeksi, kenapa ya setiap kali ada peluang datang dan ada harganya, saya kok jadi ada excuse ya? Kenapa play victim? Kenapa kayaknya saya korban kehidupan? Ada yang bilang kayak saya masih mau mempersiapkan dana gitu ya. Belum siap nih dananya. Saya nanya, siapnya kapan? Karena kan Anda kan nyiapin dana itu bukan cuma untuk belajar aja. Ini buku cuma 250.000 teman-teman. Kalau Anda menikah kan juga harus persiapan. Kalau Anda melahirkan harus persiapan. Masa baby yang udah di kandungan 9 bulan bilangnya jangan lahir dulu ya, dananya belum siap, kan nggak mungkin. Kan semuanya harus di-prepare. Nah, buku ini jauh lah kalau Anda sama kehidupan Anda. Sekolah aja lebih mahal daripada buku ini, misalnya. Tadi 1,7 tadi itu udah harga termurah. Dengan package sampai bukunya semua saya kasih sebagai bonus semuanya. 1,7 guys. Sekolah apa sekarang yang lebih murah dari itu? Nggak ada kan? Anda les aja sekarang juga sudah harganya segitu-segitu.
Jadi itu sudah super cheap sekali dengan 1 kali one time payment. Apalagi ketika Anda dapetin 15 juta, duitnya saya balikin. Anda sekolah sekarang, dibalikin nggak duitnya? Ya ini mumpung promonya masih ada ya, 1777 plus saya balikin duitnya ya. Nanti bisa saya ambil lagi tuh. Kalau mau nge-list building harus punya landing page ya? Iya, correct. Cara bangun distributor dan reseller yang solid gimana? Nah, panjang kalau itu waktunya. Saya agak cepat teman-teman karena waktunya kurang 5 menit lagi. My weekend. Ya, jadi cara gabung tadi gimana? Kok baru gabung? Langsung ke link listbuildingmastery.id atau klik link di bio saya. Pengen ikut LBM buat nyari tahu ilmunya tapi belum punya bisnisnya, apa masih bisa ikut? Ikut aja, nggak ada masalah. Belajar, nggak ada masalah. Dropshipping perlu izin usaha nggak? I think Anda tetap harus bayar pajak. Yang penting bayar pajak sih. Perorangan bayar pajak kan yang penting kan, itu aja. Kemudian kalau punya dana, sebaiknya bikin tempat sendiri atau nyewa aja terus dananya buat nambahin modal. Saya sebisa mungkin nyewa ya, kalau saya ya. Karena kalau nyewa bisa dimasukin untuk pajak ya, pengurangan pajak kan. Tapi kalau misalkan beli sendiri kan nggak bisa. Gimana cara minta waktu ke market kita biar kita bisa interview dia? Sometimes, lakukan IG live kayak begini aja. Kalau misalkan nggak punya followers, ngiklan, habis itu webinar aja. Kayak saya, meskipun follower banyak, saya ngiklan kok untuk webinar, dan di setiap webinar saya ketemu kok dengan orang-orang baru. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Salah satu peserta di List Building Mastery, si Bobby, itu followernya kemarin juga sedikit. Jadi di awal banget, dia tuh sampai ngutang mamanya. Dia ngutang mamanya, kalau nggak salah kemarin 2 juta, apa 3 juta ya. Terus ngiklan. Buat apa ngiklan? Buat chatting sama target market. Kemudian diajak Zoom sama dia. Dan dalam waktu 5 bulan, dia menghasilkan 1,5 miliar. Jadi dia langsung dapetin silver circle. Kan crazy banget ya. Buat yang mau ikut 1777, linknya di bio saya, atau ini saya ketik deh, list building mastery.id. Nah ini saya ketik di sini ya, sebelum saya akhiri ya. Kemudian share strategi jualan di Facebook Ads dong, kan nggak langsung objective conversion ya. Jadi kalau kemudian dulu dropshipping strategi ads-nya gimana? Wah, ini Renaldo nih harus masih on nggak nih Renaldo nih? Yang harus cerita nih. Bro Ray masih ada nggak Bro Ray? Kalau Bro Renaldo masih ada, saya invite aja nih sekalian ini yang barusan belajar, yang barusan tadi ngiklan tadi. Jadi memang benar nggak langsung di conversion ya. Mundur 1 step di traffic. Kalau di traffic juga nggak dapetin pixelnya, mundur 1 step lagi di view content. Gitu cara saya. Anda bisa lihat video saya di YouTube yang judulnya Maturing Facebook Pixel. Ya, Maturing Facebook Pixel. Gimana caranya mematangkan Facebook Pixel. Jadi pakai step mundur gitu. Itu dulu saya nemuin sendiri sih caranya sih. Nggak diajarin siapa-siapa. Oke, so I think itu aja buat teman-teman. Ini udah 8:30 juga. Thank you so much ya buat teman-teman yang memang mau belajar bareng saya, dibimbing. Kemudian bisa tanya jawab, langsung dapat feedback. Langsung aja klik di situ ya. Di screenshot tadi, www.listbuildingmastery.id. Sambil nanti ditunggu produk saya yang baru. Nanti kalau sudah Anda bikin list bisa. Kalau Anda sudah bisa bikin list gitu ya. Mau jualan apa-apa gampang. Bahkan soon di Tribelio kan mau ngeluarin WA ya. Mau ngeluarin fitur WA. Dan soon di Tribelio juga akan ngeluarin fitur print on demand dropshipping. Jadi siap-siap aja. Semoga as soon as possible. Ini kita lagi finalisasi semuanya. Sebentar. Saya kasih lihat juga. Ini kalau Anda pengen tahu, ini ya proses saya, ini lihatnya. Ini saya lagi finalisasi. Jadi ini, lihat ini flow finalnya ya. Silakan kalau mau masih ada catatan. Jadi ini lagi final test with me. Dengan tim saya. Jadi lagi final test, kita bisa enable Anda tiba-tiba bisa jualan merchandise Anda sendiri. Baju, topi, jaket, hoodie, mug, dan sebagainya. Anda bisa jualan. So, siap-siap aja. Nanti skill list buildingnya dipakai ke sini. Harapannya adalah Anda bisa jualan tanpa modal karena print on demand dan dropshipping. Alright, so itu aja I think. Thank you so much guys. See you in the next video. Happy weekend ya buat semuanya. Bye-bye.